berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Justru ia akan mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Bersama saya, Fain, di episode kali ini kita akan menyapa saudara kita, Kang Lukman, berasal dari Subang, seorang pedagang kasur keliling. Mendengar cerita dan sedikit berbagi kebahagiaan. Saya akan berbagi dalam dialog kali ini. Ada 3 poin yang akan saya bagi. Yang pertama adalah ilmu fotokopi dan cetak biru. Yang kedua, bahagia. Yang ketiga adalah sukses. Yang pertama, tentang pikiran. Manusia mempunyai pikiran atau kesadaran 3 jenis atau 3 macam. 1, pikiran sadar. Iya. Nah, sadar nih, sekarang kita sadar. Iya. Atau fisik, atau otak, karena punya otak. Iya. Atau masuk akal, atau masuk logika. Jadi 5 ini sinonim, artinya sama. Pikiran sadar, pikiran fisik, pikiran otak, pikiran masuk akal, pikiran masuk logika, sama. Iya. Yang kedua, pikiran intuisi, atau juga disebut pikiran jiwa. Yang ketiga adalah pikiran roh. Ya. Jadi manusia memiliki 3 pikiran. Sekarang lebih fokusnya ke pikiran fisik, karena kita punya tubuh fisik. Iya. Ya. Oke. Pikiran fisik, cara kerja pikiran fisik, alat komunikasinya menggunakan panca indera. 1, mata untuk Melihat, oke. 2, telinga untuk mendengar, oke. 3, hidung untuk mencium, 4, mulut dan lidah untuk rasa ya, mengecap ya. mengecap. Mengecap. Iya. Ya. Yang kelima, kulit untuk Rasa apa? ya, betul sekali. Untuk merasa panas, dingin, gatel, halus, Kasar. Jadi alat komunikasi pikiran fisik itu 5 indera. Alat komunikasi panca indera, cara kerjanya seperti mesin fotokopi, atau meniru, atau mencontoh. Iya. Jadi dapat disimpulkan, apabila seseorang menggunakan pikiran fisik adalah seperti bio. Bio itu artinya hidup, Iya. bernafas. Robot mesin fotokopi atau robot hidup mesin fotokopi. Pertanyaannya, apakah Kang Lukman setuju bahwa Anda adalah robot hidup mesin fotokopi? Setuju nggak? Saya nggak setuju. Oke, nggak setuju ya. Nah, ada kata sakana. Artinya apa, Kang Lukman? Saya kurang tahu tuh, Pak. Ya, karena apa? Karena belum ada fotokopinya. Iya. Nah, sakana itu bahasa Jepang. Artinya ikan. Nah, sakana itu apa, Kang Lukman? Ikan. Jadi sudah fotokopi masuk ke Iya. memori otaknya. Nah, bisa diakses sekarang. Jadi sakana artinya Ikan. ikan. Oke, yang kedua, pinggua. Artinya apa? Nggak tahu saya. Iya, nggak tahu. Iya. Artinya apa? Belum punya. Fotokopi. Belum punya fotokopi. Pinggua itu bahasa Mandarin. Artinya apel. Jadi pinggua artinya apa? Apel. Apel. Jadi apabila seseorang atau kita menggunakan pikiran fisik, kita adalah robot Fotokopi. Ya. Nah, setelah selesai fotokopi, proses selanjutnya melakukan identifikasi. Identifikasi itu artinya menandai, memberi label
atau memberi simbol, atau memberi nama. Jadi setelah udah fotokopi, itu dipilah-pilah, diidentifikasi, lalu dikelompokkan atau dipilah-pilah menjadi 2 kelompok. Kelompok positif, kelompok negatif. Iya. Atau kelompok benar, kelompok salah. Yang disebut polarisasi atau dualisme. Selalu berpasangan. Terakhirnya dicetak biru, disimpan di memori otak dan memori jiwa. Setelah selesai disimpan, dari hasil identifikasi yang disebut pertama keyakinan atau kepercayaan. Yang kedua disebut masuk akal atau masuk logika. Iya. Yang ketiga itu disebut iman dalam beragama. Nah, apabila sudah dicetak biru, ya, udah diidentifikasikan menjadi cetak biru, apabila ada informasi yang masuk, ya, Iya. itu akan dicek, di-scan, di cross-check dengan di dalam memori kita. Setelah itu akan memberi respon. Itu tanpa berpikir. Data itu mau baik atau buruk, itu akan direspon secara otomatis tanpa berpikir. Nah, proses dari awal fotokopi, mengidentifikasi, cetak biru, simpan di memori, proses ini bahasa kerennya, bahasa umumnya atau bahasa populernya disebut apa? Ya, belajar. Bahasa kerennya itu belajar. Jadi bahasa fotokopi itu bahasa istilah saya, ya. Bahasa kerennya itu adalah belajar. Lebih enak atau lebih gampang memahami belajar atau fotokopi? Fotokopi. Nah, saya tidak akan mengganti kata belajar menjadi fotokopi, tapi saya akan berusaha mempopulerkan kata fotokopi. Nah, yang berikutnya adalah pikiran jiwa atau intuisi dan pikiran roh. Nah, alat komunikasinya adalah perasaan. Kang Lukman punya hati nggak? Punya dong. Sering dipakai nggak? Pakai dong. Dipakai. Iya. Kapan waktu pakainya kapan? Dipakai waktu kapan? Sama anak gitu, Pak. Apa? Kasih sayang sama anak itu kan pakainya hati. Itu gitu, pakai Pak. hati. Ya, kalau bukan menurut pakai saya. pikiran fisik. Iya, bukan. dong. Oke. Jadi waktu sayang itu pakai hati, pakai perasaan ya. Iya. Kita sekarang masuk ke B, itu bahagia. Sekarang saya tanya, Kang Lukman sekarang bahagia nggak? Bahagia Ya, aja. Oke, bagus sekali kalau Iya. bahagia. Bahagia itu karena apa? Namanya orang hidup ya nikmatin aja kalau saya sih, Pak ya. Oh. Jadi Nikmati. Iya. Walaupun kurang uang pun dinikmati, bahagia juga ya. ya kalau masalah di ngukur ke situ ya, Ya. udah pasti repot kita Hah? kalau Oh, ngukur itu. repot juga. Jadi Biar repot, bahagianya Pak. hilang. Ya hilang sih Hah? kalau nggak punya uang. Hilang. Tadi bilang bahagia. Bahagia alasannya apa? Nikmati hidup. Tapi udah urusan dengan uang, repot. Iya. Bahagianya udah hilang. Hilang. Nah, ini yang perlu kita sadari nih, bagaimana bahagia itu, ya. Jadi kapan? Waktu kapan Kang Lukman itu bahagia? Yang udah pasti ya kalau dagangan saya laku ya pasti saya bahagia. Apalagi kalau kumpul sama anak istri ya, Pak ya. Iya. Kalau misalkan Oke. kumpul sama Oke, keluarganya oke. itu Ya, yang ya, paling bahagia ya itulah. Jadi begini, sekarang gini aja. Coba Kang Lukman, hidungnya ditutup pakai tangan. Hidung. Nah, ditutup. Ditutupnya rapat. Gini. Tidak bernapas. Tahan berapa lama? Ya nggak lama, Pak. Nah, harusnya pada saat itu disadari bahagia bernafas. Kita bisa bernafas tuh harusnya. Bahagia. Coba matanya ditutup. Bisa lihat apa? Nggak lihat apa-apa, gelap Coba aja. dibuka. Nah, saat itulah Bahagia. bisa. Bisa melihat Jadi bahagia itu setiap setiap saat lah. saat. Coba, sekarang kita lari ke
rasa. Ya, rasa itu ada dua. Rasa fisik menggunakan pikiran fisik dan rasa pakai hati. Udah tahu nggak bedanya? Belum tahu saya. Oke. Rasa fisik, ya, Iya. bisa nggak Kang Lukman jelasin saya? Kalau pahit itu bagaimana? Pahit itu bagaimana sih? Definisi pahit itu bagaimana? Ya paling suruh nyobain aja gitu. Tepat sekali, betul. Nah, dicobain, Iya. kan itu. Iya. Nah, sekarang rasa asin, ya. Nah, di sini ada garam. Garam. Nah, Kang Lukman buka, ambil sendok, ambil garamnya. Coba. Untuk mengajarin seorang anak kecil, nah masukin ke mulutnya. Iya. Nah asin itu, ya begitu. Iya asin. Nah, bisa dijelaskan dengan Kata-kata. ya, terima kasih. Nah, artinya itu namanya rasa fisik, Iya. ya, menggunakan Lidah. atau kulit, Iya. panas, dingin. Iya. Nah, ada yang rasa non fisik, itu hati. Iya. Pernah sakit hati nggak? Pernah. Kenapa sakit hatinya? Kadang-kadang dari kata-kata. Iya. Nah, itu aja kalau Kenapa? saya. Kenapa harus sakit hati? Ya, namanya orang punya hati, kalau misalkan terlalu diinjek apa diomongin gimana ya pasti sakit hati. Kalau saya pribadi ini gitu. yang tadi tuh kita udah jelaskan. Apa yang sudah kita identifikasi sehingga apabila ada kata yang tidak sesuai itu memberi respon yang menimbulkan namanya sakit hati. Iya. Nah, seharusnya itu tidak perlu terjadi kalau kita menggunakan apa? Hati. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang sukses. Ya. Nah, saya ada baca di formulir. Nah, Kang Lukman atau Pak Lukman bilang belum sukses. Apakah Anda sudah sukses? Gitu. Nah, ini sukses banyak sekali orang mensalah-artikan kata sukses. Iya. Ya. Iya. Sebenarnya sukses itu sederhana sekali. Sukses adalah apa yang diinginkan lalu tercapai, disebut sukses. Nah, sekarang Kang Lukman menyatakan belum sukses. Apa yang menyebabkan Kang Lukman mengatakan belum sukses? Coba jelaskan tentang sukses menurut Kang Lukman. Iya, kalau menurut saya Pak, duniawi saya Ya. pakai duniawi aja. Ya, Ya istilahnya belum bisa ngebahagiain keluarga. membahagiakan Iya, keluarga. membahagiakan keluarga. Keluarga itu artinya keluarga inti atau keluarga besar? Yang udah pasti mah kalau prioritas saya ya keluarga inti Pak. Oke, istri, anak-anak. Iya. Nah, sekarang yang belum Kang Lukman rasakan belum membahagiakannya apa? Apakah belum bisa memberikan mobil atau belum bisa memberikan rumah atau apa yang menurut Kang Lukman yang belum bisa membahagiakan itu apa? Kadang-kadang kalau ibaratnya anak minta sesuatu, misalkan Ya. dia meminta sesuatu, terus saya belum ada. Oke, Nah, jadi merasanya apa? Rasanya itu apa? yang ngerasa di situ saya ngerasa apa ya? Ada rasa salah, ada rasa ya kecewa lah. Saya Oke. belum bisa Ya, membahagiakan ya, ya. anak gitu aja. Oke. Kalau buat berlebihan kayak mobil atau saya enggak kepikiran ke situ. Nggak sampai Iya, ke situ ya. belum Yang- lah, belum. Jadi sesuatu yang diinginkan oleh anak atau istri, Iya. tapi belum bisa memenuhinya. Iya. Oke, itu merasa kecewa Saya. merasa bersalah, Iya. begitu ya. Iya, Pak, Oke, jadi itu namanya disebut belum sukses. Iya. Oke. Ya, bagus. Iya. Jadi gini, saya akan memberikan lebih sedikit lagi tentang kata sukses Iya. yang seharusnya apapun yang kita lakukan, siapapun lakukan, bukan kita aja, siapapun lakukan, itu selalu sukses. Ya, setiap saat. Misalnya tadi, Kang Lukman dari rumah langsung dagang nggak?
dagang keliling, lalu niatnya tujuannya ke sini, ya? Iya. Jam 11. Iya. Itu sudah sukses belum? Sukses, saya udah nyampe sini. Ya, sudah sukses tuh. Iya. Ternyata merasa belum sukses. Nah, oke. Kang Lukman tadi pagi bangun udah sukses belum? Sukses, bisa bangun Kalau nggak pagi. sukses, apa? Ya nggak bangun-bangun saya. Ternyata setiap saat sukses, ya. Iya. Nah, ini definisi sukses saya koreksi, Iya. supaya Kang Lukman paham ya. Iya, benar. Jadi sekarang udah cukup jelas. Iya, jelas. Sukses terus kan? Iya, sukses Oke? terus. Oke. Memang ada yang belum sukses. Iya. Misalnya mau punya rumah di Jakarta, mau punya sepeda motor di Jakarta, Iya. mau punya mobil di Jakarta, itu belum sukses betul. Iya. Ya? Iya. Oke? Oke, Pak.